Musuh-musuh Buddha dalam perjalanan pembabaran Dhamma. Magandia, pada tahun 580 sebelum Masehi, kala itu Buddha berdiam di Wihara Gosita, Kosambi. Orang tua Magandia yang begitu terpana dengan pembabaran Dhamma Buddha, kemudian menyerahkan putrinya yang cantik untuk dinikahi Buddha. Tetapi Buddha menolak. Buddha menjelaskan bahwa seorang samana tidak pernah menikah. Mendengarkan uraian Dhamma dari Buddha, orang tua Magandia mengerti dan mencapai tingkat kesucian anagami. Tetapi berbeda dengan Magandia. Magandia menjadi kesal dan mendendam. Kemudian ia menikah dengan Raja Udena menjadi istri ketiga. Ketika ia memiliki kekuasaan itu, ia kemudian membayar penduduk untuk mencaci maki Buddha. Penduduk-penduduk itu menjelek-jelekan Buddha, bahkan pada saat Buddha ada di dekat mereka. Buddha menghadapi dengan kesabaran dan sifat ksatria, seperti seekor gajah yang terlatih di medan perang. Penduduk menjadi sadar setelah mendengar Dhamma Buddha. Hal ini kita bisa pelajari dari Dhamma pada Atthakatha 320-322. Seseorang yang sudah berusaha untuk menyakiti sang Buddha, mereka akan terlahir di alam awiji. Pada tahun 569 sebelum Masehi, kala itu Buddha berada di Weluwana Arama, dekat Rajagaha, kerajaan Magadha. Selain di Weluwana, Buddha juga terkadang berdiam di Jetavana. Angulimala, si kalung 1000 jari. Ia memperoleh ajaran yang sesat dari gurunya untuk membunuh 1000 orang. Ia sudah mendapatkan 999 orang yang ia bunuh. Tinggal suatu ketika ia melihat seorang perempuan dan ia berusaha untuk membunuh perempuan itu. Tetapi Buddha langsung datang pada saat itu karena Buddha mengetahui Angulimala akan segera bisa menerima Dharma. Kemudian Buddha dengan kekuatan saktinya menemui Angulimala. Angulimala tertarik untuk membunuh Buddha. Kemudian ia beralih mengejar Buddha. Ia melihat Buddha berlari begitu cepat sehingga ia harus berlari juga dengan cepat. Hingga ia kemudian kelelahan dan meminta Buddha untuk berhenti. Buddha berkata, "Saya sudah berhenti Angulimala, kamulah yang terus berlari." Buddha menyadarkannya dengan kekuatan pikiran sakti. Setelah mendengar ajaran Buddha, Angulimala kemudian tersadar. Ia meletakkan senjata pedang yang ada di tangannya. Angulimala dengan nama aslinya Ahimsaka kemudian meminta Buddha untuk menafikannya menjadi biku. Buddha dituduh membunuh Sundari. Pada masa itu, murid-murid Buddha begitu banyak. Dan hal ini membuat petapa lain iri kepada Buddha yang memiliki banyak murid. Petapa-petapa itu merasa bahwa mereka dirugikan karena muridnya lama-kelamaan menjadi sedikit. Kemudian mereka membuat rencana untuk memfitnah Buddha. Mereka mengundang Sundari yang cantik dan mengutus membayar Sundari untuk berjalan di sekitar kuti tempat tinggal Buddha. Ia diminta untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa ia sedang bersama Buddha pada malam hari. Setelah itu, petapa ini kemudian membayar beberapa orang yang mabuk untuk membunuh Sundari. Setelah membunuh Sundari, mayat Sundari diletakkan di dekat dengan kuti Buddha. Kemudian, mayat Sundari ditemukan. Mereka mengatakan bahwa lihatlah, Sundari sudah mati. Sundari ada di dekat kuti Buddha. Buddha yang membunuh Sundari. Mereka membawa Sundari keliling desa dan mengatakan bahwa Buddha yang telah membunuhnya. Kemudian raja mengizinkan untuk melakukan penyelidikan, membuktikan tentang kematian Sundari. Setelah diselidiki, ternyata Buddha tidak bersalah. Brahma Baka, makhluk alam surga Abhasara. Ia berpikir alam surga adalah kekal. Mengetahui hal ini, Buddha dari Wihara Jetavana pergi ke alam Abhasara. Wasati Mara adalah Mara yang jahat.
menyusul untuk menghalangi Buddha. Ia mempengaruhi Brahmabhaka agar tidak mendengar kata-kata Buddha. Brahmabhaka menganggap dirinya pencipta, penguasa, dan alam surga yang ditempatinya adalah kekal. Buddha kemudian menunjukkan kelahiran-kelahiran sebelumnya, bahwa Brahmabhaka pernah terlahir di alam dewa lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena pada masa kehidupan sebelumnya, Brahmabhaka pernah menjadi seorang biku yang sering bermeditasi dan banyak melakukan kebajikan-kebajikan, sehingga ia kemudian terlahir di alam surga, dan terakhir ia terlahir di alam surga Abhasara. Kemudian mendengar penjelasan dari Buddha, Brahmabhaka pun akhirnya sadar atas kekeliruannya. Ia sadar atas pandangan salahnya, bahwa surga tidak kekal, makhluk-makhluknya tidak kekal. Makhluk-makhluk terlahir di alam surga atau di alam yang lainnya adalah karena kekuatan karma yang mereka miliki, bukan karena makhluk Brahma yang menciptakannya. Buddha menyadarkan Brahmabhaka dengan kekuatan abinya atau kebakatan batin luar biasa dan kekuatan pengetahuan dharma. Nah, adik-adik, ini beberapa musuh Buddha dalam masa selama Buddha mengajarkan Dhamma. Bagian pertama, di minggu depan akan ada bagian kedua. Nah, adik-adik, coba tuliskan musuh-musuh Buddha yang telah kamu pelajari hari ini, dan kamu tuliskan juga bagaimana cara Buddha menghadapi musuh-musuh mereka, musuh-musuh Buddha. Oke, jadi ada dua pertanyaannya ya. Yang pertama, siapa musuh-musuh Buddha? Yang kedua, bagaimana cara Buddha menghadapi musuh-musuhnya?